Diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pimpinan sidang, dalam hal ini wakil ketua 2. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah yang hadir pada kesempatan ini mewakili saudara bupati, pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan rekan-rekan anggota DPRD yang saya hormati, unsur Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, insan pers yang sungguh saya banggakan. Di paripurna yang terhormat ini, saya kira ini paripurna starting dalam merencanakan pembangunan di tahun 2023 dengan eksistensi anggaran yang sebagaimana telah dijelaskan oleh saudara Sekda mewakili saudara Bupati. Pada kesempatan ini Bapak Sekda yang saya hormati, saya hanya ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Sekda kaitan dengan janji saudara Bupati tepat di negeri administratif Liliama. Pada saat itu saya juga sempat hadir, Pak Sekda juga sempat hadir, saudara Bupati dan beberapa rombongan pimpinan OPD kaitan dengan sidang klasis, acara pembukaan sidang klasis waktu itu tepat di bulan suci Ramadan di Kecamatan Siwalala, negeri administratif Liliama. Kira-kira saya mengutip bahasa Pak Bupati, kira-kira seperti ini. Pak Ketua Klasis, saya pernah janji membangun gedung pastori di negeri administratif Liliama, tetapi nanti saya akan usahakan untuk bangun dengan APBD tahun 2023. Di hadapan saya juga, saya bersaksi waktu itu dan beliau bawa nama saya juga, bahwa nanti ketua fraksi tolong kawal, ketua fraksi PDI Perjuangan tolong kawal anggaran untuk belanja pembangunan gedung pastori. Saya kira ini momentum yang tepat untuk saya ingatkan saudara Sekda mewakili saudara Bupati. Saya khawatir jangan sampai kita lupa karena banyak program yang kita rencanakan berdasarkan ambisi kita, baik ambisi pemerintah daerah maupun ambisi DPRD. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, di tahun 2023 tidak ada alasan untuk tidak membangun gedung pastori, apalagi saudara Bupati di hadapan ketua klasis membawa nama saya. Saya ingatkan itu dan saya akan kawal penuh dalam proses pembahasan ke depan. Itu satu. Yang kedua, saudara Sekda yang saya hormati, tadi ini kurang lebih 3 jam yang lalu kita didatangi beberapa guru-guru yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Mereka mengeluh. Guru-guru ini kurang lebih jumlahnya 23 orang yang mengikuti sekolah lanjutan S2 di Unpad. Saya mendengar curhatan mereka Pak Sekda, bahwa motivasi awal mereka mengikuti S2 itu akibat dari pemerintah daerah melakukan penandatanganan MOU dengan pihak kampus. Mereka-mereka yang 23 orang yang notabene guru-guru asal SBT itu menjadi indikator mereka masuk ke sana. Tetapi dalam perjalanan ternyata mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini tidak difasilitasi untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah mereka. Karena itu Pak Sekda, saya kira hal-hal yang remeh-temeh kayak begini tidak perlulah sampai DPRD menyuarakan. Cukup nurani pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan itu. Apalagi kita lihat dalam perencanaan perspektif KUA PPAS ini orientasi belanja untuk mutu dan kualitas pendidikan. Tidak ada kualitas dan mutu pendidikan bagi generasi kita yang baik kalau guru-gurunya itu tidak punya kualitas dan mutu pendidikan yang baik. Oleh karena itu hal-hal remeh-temeh kayak begini bisa dieksekusi secara cepat dan tangkas oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya, Pak Bupati yang terhormat, ini ada salah satu lembaga vertikal yang curhat juga dengan DPRD. Kebetulan saya ketua fraksi juga mendengar curhatan dari salah satu lembaga vertikal. Ada bahasa yang disampaikan, saya ini sering ingat dan menangkap bahasa-bahasa yang sifatnya romantik, tetapi itu memiliki nuansa kritik yang cukup sangat tajam. Lembaga vertikal yang saya maksud itu adalah lembaga komisioner KPU Kabupaten Seram bagian Timur, Pak Sekda yang terhormat.
Bahasa dari salah satu anggota komisioner bilang begini, kita ini kok lembaga vertikal yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hibah dari tahun ke tahun kita tidak pernah dapat. Padahal salah satu alat legitimasi yang menentukan top leader di daerah Kabupaten Seram bagian timur ini juga adalah lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian timur. Karena itu mereka melalui beberapa anggota DPRD mereka curhat untuk kalau bisa di APBD tahun 2023 ini sedikit anggaran dialokasikan dari pemerintah daerah kepada KPU dalam rangka stimulus pemilu maupun stimulus untuk infrastruktur Komisi Pemilihan Umum. Berikutnya pimpinan dan saudara sekda yang terhormat, ini mungkin terakhir. Saya kira di APBD tahun 2023 ini juga ada ikhtiar belanja untuk pembentukan badan usaha BUMD dalam hal pengelolaan partisipasi interest. Ini hak kita yang mesti kita perjuangkan, Pak Sekda. Saya kira ini kalau kita berada di ruang paripurna Kabupaten KTT misalnya atau MBT misalnya, DPRD ini ditenteng oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak milik pemerintah daerah. Bayangkan saja, saya ambil contoh misalnya Pak Fadlun, bupati itu bupati yang nomor 1 di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Soal blok Masela yang dalam ketentuan Permen SDM ini menjadi kewenangan pengelolaan PI 10% itu milik Kementerian SDM. Tetapi mereka dengan gigi berjuang mereka mendapatkan 6,5% PI 10%. Toh dalam ketentuan Permen SDM yang blok Bula non Bula ini pengelolaannya itu outsource di darat, ANSI di darat yang 1000% menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kita justru diam dan tidak pernah memperjuangkan ini. Karena itu kami minta sebagai ketua fraksi, saya minta untuk ada ikhtiar belanja pembentukan BUMD pengelolaan partisipasi interest dan kemudian disertai dengan ikhtiar belanja penyertaan modal untuk pengelolaan partisipasi interest. Saya kira itu atensi saya di kesempatan yang berbahagia ini. Saya minta maaf suara saya agak miris. Ini akibat dari efek Piala Dunia. Terima kasih. Bila itu